Ya teman-teman, kita sekarang udah masuk ke tempat karaoke terbengkalai selama 7 tahun kurang lebih. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sini ada ruang lobinya. Kalau kita lihat dari tempatnya ini udah benar-benar lama ya, bertahun-tahun terbengkalainya. Oke, jadi tempat ini memang sudah ditinggalkan lama oleh pemiliknya dan sampai sekarang juga kita belum tahu nih kira-kira tempat ini ditinggalkan karena apa. Tapi yang jelas ini udah bertahun-tahun lamanya ditinggalin. Nanti di menit-menit selanjutnya kita coba buat intuisi. Jadi seperti nama channel kita, Jelajah Intuisi. Jadi ada penjelajahannya dulu. Setelah itu nanti baru ada sesi afirmasi untuk kita memperdalam atau menyelami intuisi, sehingga kita bisa tahu kira-kira ada hal-hal apa yang bisa kita ceritain di tempat ini. Oke, yuk mari kita jalan. Nah, kalau dari ini ruangan apa nih? Kalau kita lihat dari ruangan ini di sini ada lemari satu. Ini mungkin tempat karaoke ya, tapi tempat karaoke ya mungkin cuma space sedikit. Awas, hati-hati banyak paku. Ini juga tempat karaoke, mungkin space 2-4 orang mungkin ya. Nah, kita coba masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk lagi ke sini. Ini udah banyak reruntuhan ya. Kalau teman-teman lihat di atas, plafonnya udah jebol semua. Jadi tempat ini memang udah, wah, epic banget bro. Oke, ini tempat apa ya? Oh, ini mungkin ruang panel ya, karena pompanya gede-gede nih. Iya, ini sih kayaknya ruang panel. Ini mungkin dulu ruangan arsip. Ada jejak tangan siapa ini ya, ninggalin jejak di sini. Ayo kita lanjut explore lagi. Oke. Ini berantakan banget ya karena udah lama banget ini pasti ditinggalinnya. Mungkin kayaknya sih lebih dari 7 tahun sih kalau kayak gini keadaannya ya. Oke. Oh ya, di sini gue nggak sendiri, tapi ada tim gue juga yang nantinya tim gue akan bantu untuk mediasi supaya nantinya gue bisa afirmasi diri untuk bisa menggunakan intuisi dan menceritakan kepada teman-teman kira-kira apa yang gue tangkep, apa yang gue lihat dari tempat ini. Oh, ini kalau dilihat dari interiornya ini kayaknya beda nih sama ruangan sebelum-sebelumnya nih. Kalau dari catnya nih kayak ruangan anak-anak nih, kidi-kidi ya. Ya mungkin dulunya tempat ini ada ruangan khusus karaoke buat anak-anak ya bro. Oh, gitu. Ya. Kita jalan lagi. Awas paku. Ya, kita makin ke ujung teman-teman. Rasanya itu makin hening. Dan suara apa tuh tadi? Rasanya makin hening dan rasanya dada itu makin tertekan. Iya. Oh, ini ruangan karaoke. Nah, itu suara apa tadi tuh? Ya, ini ruangan lumayan gede, space-nya mungkin 10 orang kali ya. Dan ini letaknya di ujung, mungkin bisa jadi ini adalah ruangan VIP-nya mungkin ya. Karena letaknya di ujung banget.
Kalau kita lihat di sini kelistrikan juga udah nggak ada semua, udah dicopot-copotin. Iya, betul. Kalau kita lihat ke ruangan selanjutnya di sini, ya ini ruangan karaoke juga. Ya ini ruangan karaoke juga, space-nya lebih kecil ini. Ini space-nya 4-5 orang mungkin. Yuk kita lanjut penelusurannya. Nah, kalau teman-teman lihat ke bagian atas, nah tuh udah hancur plafon-plafonnya. Teman-teman yang nonton dan teman-teman adalah orang IndiHome, mungkin bisa bantu ceritain apa yang dilihat di kolom komentar. Indigo. Indigo ya, nggak boleh nyebut merek ya. Ya, kondisi ruangan seperti ini teman-teman. Jadi banyak banget reruntuhannya, banyak banget paku-pakunya. Lo mau nggak Nox gua ini Nox. Hei, Yuk. gua mau nggak? Lo mau di sini nggak? Di mana tuh? Coba. Lo di sini. Awas paku ya. Ya, lo di tengah-tengah sini. Lorong sini. Oke. Sepertinya teman gua merasakan sesuatu. Oke, sebentar teman-teman. Mungkin ada sesuatu yang mau diceritain di spot ini. Ini udah live juga kan ya? Udah klik tombol live-nya belum? Lo live lo. Belum. Live lah, coba. Oke teman-teman, kita masuk ke lorong selanjutnya. Di sini masih sama dengan ruangan-ruangan yang lain. Kalau kita lihat, wah ini lebih parah ruangan ini. Jadi di atas tuh udah hancur semua ya plafonnya. Jadi di atas udah hancur semua. Di sini puing-puingnya udah jatuh ke bawah semua, udah hancur. Di sebelah sini ini space-nya kecil sama seperti space sebelumnya. Mungkin 4-5 orang di ruangan ini. Oh, di sini ada papan tulisan tuh ya. Terakhir 2017. Berarti mungkin 6-7 tahun ke belakang ya tempat ini ditutup. Nah, di sini sama ruangan karaoke juga. Dan masih ada dokumen-dokumen yang tercecernya nih teman-teman. Di spot yang sekarang ini rasanya masih sama dengan spot sebelumnya. Rasanya dadanya itu seperti ada yang neken. Terus di ruangan ini nih kayaknya ruangan arsip ya. Ini buat naruh-naruh barang-barang dari tempat karaoke ini mungkin. Kalau kita lihat di sini puing-puingnya, oh ada botol aqua juga. Iya, banyak pakunya ya teman-teman. Yuk kita masuk lagi. Dan makin kesini hawanya makin panas. Hawanya makin panas, dada makin ketekan. Terus tadi gua udah 2 kali dengerin suara sekelebatan. Ini juga interiornya udah berantakan ya. Terus selanjutnya untuk yang ini, oh ini plafonnya masih bagus, tapi sama kelistrikan semua udah nggak ada. Terus ini juga kabel-kabel juga udah berantakan semua. Kita lanjut lagi ke sini. Ya sama ya, di situ teman-teman bisa lihat tahun 2017
Mungkin tempat ini ditinggalkan di 2017 atau mungkin di tahun selanjutnya. Tapi yang jelas tempat ini udah lama banget terbengkalai. Ya, banyak kabel-kabelnya. Kalau ruangan yang ini interiornya masih bagus. Tapi nggak tahu kenapa ruangan yang ini itu interiornya bersih banget ya bagian atasnya. Teman-teman bisa lihat ya, bagus banget interiornya. Tempat karaoke ini sayang banget sih kalau harus ditutup ya. Sekarang kita lihat lagi. Oh, ini ada 3 ruangan di sini. Sebelah kiri, terus di sini sama di sebelah kanan. Kita mungkin ke sebelah kanan dulu. Oke, untuk di ruangan ini space-nya gede banget dan sama kayak di spot sebelumnya. Ini ruangannya di ujung dan spotnya besar. Mungkin ini spot VIP-nya. Awas, hati-hati, ada paku. Ini ada kaca besar ya. Terus di sini ada lemari 1 mungkin buat naruh kebutuhan atau perlengkapan dari karaoke ya. Terus kalau kita lihat di sini, iya sama. Mungkin karena tempat ini lokasinya gede dan tempat ini juga bagus ya. Jadi mungkin buat sesi afirmasi kita bisa pakai tempat ini ya, Bro. Bro Rap, Yup, mungkin buat di sini kita bisa pakai nih. boleh. Dani bisa Untuk keluar sedikit Dan sesi dari pintu afirmasi aja Dan. nanti ya. Dani dari pintu aja Dan. Ya, tapi nanti kita pakai tempat ini buat sesi afirmasi nantinya. Kalau teman-teman lihat, wah itu ya gelap banget di ujung. Jadi memang benar-benar sudah lama ditinggalkan dan nggak ada penerangan sama sekali. Nah, ini ruangannya agak kecil. Ini juga, masih banyak botol-botol minumannya di sini teman-teman. Iya, tapi ruangannya lembab banget. Oh, ini bocor dari sini. Jadi di bawah tuh banyak air ya. Masih ada banyak air tergenang di situ. Di belakang aja ya, percis. Jadi dokumen-dokumennya di sini masih banyak, makanya lah kena air, akhirnya jadi rusak dokumennya, lembab seperti ini. Tapi yang jelas tempat ini lembab banget. Udah. Nah, kita bisa lihat di sini. Nggak, kalau itu bisa diedit. Wah, Kalau masih misalkan ada botol-botol kita ngomongnya nggak Fantanya. bisa. Kira-kira teman-teman ada yang minat untuk minum? Yang jelas ini bukannya bersoda ya, tapi beracun. Karena udah lama banget produk ini ditinggalkan dan udah pasti expired banget ya. Itu juga ada kapsul-kapsul kopi. Terus ada juga kemasan permen. Ya, terus suara apa tuh? Lanjut ya. Oke, di ruangan ini kayaknya cukup, tapi ruangan ini lembabnya tuh beda ya. Jadi di sini satu bau dokumen-dokumen basah, terus dada itu rasanya makin tertekan dari tadi. Jadi kayak ada sesuatu yang neken dada gua di sini. Terus ujung Ya. bagus sih tempat ini ya. Walaupun udah banyak air tergenang, kita coba lagi. Oh iya, tempat yang ini belum tadi. Nah, kalau kita lihat tempat yang ini, bawahnya udah lapuk teman-teman ya, karena lembab juga. Ya, gue di sini Oh, di sini ngerasa ada banyak banget dokumen-dokumen yang nanti udah ditinggal. capture-nya udah dapat juga, nggak tahu tapi ketangkap atau enggak. Tapi yang jelas dari tadi gue ngerasa digintip aja. Dan di tempat ini kayaknya bocor juga di atas ya. Jadi lapuk-lapuk seperti ini nih teman-teman, cuma makin kesini hawanya tuh panas banget. Nanti kita coba sama-sama afirmasi. Kira-kira panasnya memang karena panas tempatnya yang pengap, atau karena memang ada sesuatu yang menyebabkan panas. Oh, gue dari tadi di sini ada yang ngintip nih. Di mana? Nih ya. Sebentar.
Sebelah mana? Ya, itu. Ini. Di sebelah kanan. Oke, jadi salah satu dari tim gua itu ngelihat beberapa kali tadi ada yang ngintip di sini ya. Ya. Bisa diceritain bentuk lagi? Nggak bisa, bentuknya cuma kayak ada yang perhatiin aja. Tapi kayak ngumpet terus. Jadi lo ngerasa ada yang merhatiin di sini ya? Iya. Oke, mungkin bisa jadi guru BP. Iya. Nggak apa-apa, kita cuma pengen bikin video kok di sini. Kita cuma pengen bikin video, kita nggak niat buat ganggu, apalagi buat mengusir makhluk-makhluk yang ada di sini, nggak sama sekali. Kita cuma pengen explore tempat ini karena tempat ini keren menurut kita. Untuk bisa diceritain kira-kira setelah bertahun-tahun terbengkalai ada cerita apa sih di sini gitu. Ya, jadi sekali lagi kita nggak niat buat ganggu, apalagi kita mau ngusir, nggak sama sekali ya. Oke, ini kabel-kabelnya banyak banget yang udah hancur. Oke, di sini juga nggak ada tukang batagor maksudnya. Ya. Oke, ini tempat yang tadi udah kita ceritain, dan di sini ini spot yang tadi tim gua bilang ada beberapa kali yang ngintip. Ya, kalau teman-teman mau ngeliat atasnya kondisinya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi mungkin reruntuhan yang ada di bawah ini itu diakibatkan dari ini partisi-partisi yang di atas gedung. Kita lanjut lagi. Ini beberapa spot tempat karaoke yang tadi gue ceritain. Space-nya mungkin 4-5 orang. Ini lobbynya. Dan ini masih ada lorong lagi yang bisa kita explore. Di sebelah sini, wah ini ruangan yang lebih banyak partisi-partisinya atau bekas reruntuhannya. Kayaknya mungkin dulu pegawai di sini ngerapiin bekas-bekas tempat dari karaoke, jadi disimpan di sini semua. Terus kita coba ke ruangan yang ada di sini. Ya, untuk ruangan yang ada di sini space-nya kecil, 4-5 orang sama, dan di sebelah sini sama dan kecilnya. Dan lu jorok bawah aja deh, senternya. 4-5 orang teman-teman. Ini ruangan yang sama. Mungkin sebelum tempat ini ditinggalkan, jadi barang-barang di dalam ruangan karaoke itu dipindahin ke sini ya. Kita masuk lagi, awas ada paku teman-teman. Kita coba masuk lagi lebih dalam. Di tempat ini sama, banyak reruntuhan, banyak kabel-kabel, tapi lagi-lagi di atasnya itu masih bagus. Nah ini ya, atas itu masih bagus, masih bersih, tapi kelistrikan yang pasti udah diambil, jadi udah nggak ada kelistrikannya. Ini juga sama. Oke. Ya, yang jelas di tempat ini itu di samping debunya ngebul banget, tapi ada beberapa tempat, beberapa ruangan maksudnya yang masih bagus kondisi partisi bagian atasnya. Cuma udah banyak wallpaper yang robek-robek ya. Nah, kita masuk ke dalam ruangan ini. Oke. Nah, ini adalah ruangan apa ya? Ini mungkin ruangan pegawainya ya. Mungkin pantry atau mungkin tempat meetingnya mereka. Tapi yang jelas ini bentuk ruangannya itu menyiku dan cukup sempit, dan di sini udah mentok aja seperti ini. Nah, ini banyak bekas kardus-kardus dari peralatan karaoke-nya. Dan di sini ada bunga, kayaknya masih dalam menyambut tahun baru. Tapi kita nggak tahu siapa yang habis tahun baruan di sini. Oke.
Kita lanjut lagi. Oh, ini ada botol minuman kerasnya ini. Ada yang tahu dari mereknya Tovin, tapi nggak tahu ini kayaknya botol minuman keras. Terus masih ada banyak rokok-rokok di sini ya. Mungkin lu kalau ada yang mau ngerokok bisa ambil rokoknya ya. Tapi yang pasti jangan lah. Kita niatnya di sini hanya untuk explore, jadi nggak ada satupun barang yang kita bawa keluar dari sini. Jadi biar semuanya tetap ada di sini di tempatnya masing-masing. Oke, kita coba lanjut lagi ke bagian ini. Kayaknya belum tadi ya. Ini belum ya. Ini sama, ini ruangan karaoke yang spotnya kecil. Ini musolanya teman-teman. Ini musolanya, dan kalau kita lihat ke dalam, itu masih ada mukena teman-teman. Jadi bukan hanya tempat ini yang terbengkalai, tapi mukenanya juga sudah bertahun-tahun terbengkalai. Kayaknya nggak sempat diambil atau dibawa sama yang punya. Oh, ini kamar mandinya bro. Ini kamar mandi teman-teman. Kalau dilihat di sini wastafelnya juga udah habis semua, udah nggak ada, dan toiletnya juga udah diambilin, jadi nggak ada yang tersisa. Terus di sini sama, ini toilet juga nggak ada yang bersisa di sini. Ya betul. Dan ada siapa di situ? Iya, ada saya dong. Ya, lanjut. Kita ke ruangan berikutnya. Di spot berikutnya, ini ada toilet lagi. Ini mungkin toilet perempuannya ya. Ini toilet perempuannya. Kondisinya lebih parah dari toilet yang sebelumnya. Coba kita lihat di sini. Oh, ini kapasitas toiletnya lebih sedikit. Ini berarti mungkin kamar mandi laki-lakinya ya. Kosong, dan sama toiletnya, wastafelnya juga udah nggak ada. Jadi udah kosong, seperti yang disebutkan oleh Tom Samcong. Kosong adalah isi, tapi di sini kosong nggak ada isi. Iya, begitulah kurang lebih ya. Tapi yang jelas teman-teman, di sini rasanya makin panas. Cuma kita belum tahu panasnya karena engap, karena ruangan pengap, atau karena ada sesuatu yang membuat tempat ini, khususnya gue dan tim gue itu ngerasa makin panas. Oke. Mungkin cukup kali ya bro ya? Oke, cukup, kita langsung. Tadi sebelum gue dengar suara air, itu ada suara. Kalau didengar dari suaranya mirip kayak suara manusia, lebih ke suara ibu-ibu. Persis sebelum gue dengar suara air tadi mengalir, itu ada suara ibu-ibu. Dan barusan banget teman-teman, sebentar, gue ngeliat ada yang seret gitu masuk ruangan ini nih. Oke, teman-teman dari Jelajah Intuisi, saat ini saya dan tim berada di sebuah tempat, yaitu tempat karaoke yang sudah terbengkalai 6-7 tahun lamanya. Dan dari video sebelumnya teman-teman juga udah bisa nonton, ada banyak ruangan, ada banyak spot yang memang udah banyak reruntuhannya. Beberapa tempat plafonnya sudah banyak yang runtuh, dan banyak puing-puing yang sudah berada di mana-mana. Banyak paku juga tadi. Dan di sesi intuisi kali ini,
gua pengen menceritakan selama tadi kita explore dari mulai masuk lobi sampai ke sini, baik apa yang dirasakan, baik cuplikan yang muncul di dalam kepala gua, dan dari bisikan-bisikan yang ada di dalam intuisi dan sensasi-sensasi yang gua rasakan. Dan for FYI buat teman-teman, kenapa namanya jelajah intuisi? Jadi yang pertama kita menjelajahi tempatnya dulu sambil kita merekam dengan kemampuan kita. Dan di sesi intuisi kali ini, walaupun nggak sempat direkam, jadi sebelumnya itu gue coba untuk melakukan self hypnosis dulu atau hipnosis diri sendiri untuk bisa menguatkan intuisi gue, sehingga bawah sadar gue bisa menangkap apa yang tidak terdengar dan apa yang tidak terlihat. Dan pada saat tadi gue melakukan self hypnosis, ada beberapa cuplikan-cuplikan yang gue lihat. Yang pertama itu cuplikan orang banyak lalu lalang, sama seperti kelihatannya tempat ini masih beroperasi gitu. Jadi gue ngelihat banyak pegawai-pegawai karaoke yang lalu lalang lewat-lewat. Lalu gue denger juga tadi banyak suara-suara dari ruangan-ruangan, persis seperti kita di dalam ruangan karaoke gitu ya. Jadi hiruk pikuknya tuh terdengar walaupun nggak lama tadi. Dan ada satu sosok, bro, yang gue rasakan di tempat ini, di sini maksudnya ya. Itu ada di sana tuh. Beberapa kali dia coba buat masuk, buat ngintip. Nah, ini gue merinding. Sosoknya ini tendensius. Jadi keponya dia, penasarannya dia itu kayak seolah-olah gimana yang ngejelasinnya ya. Gue ngejelasin ini dulu deh yang gue lihat. Perempuan, umurnya itu sekitar 60-70, jadi udah tua. Udah tua. Rambutnya acak-acakan, dan beberapa rambut di depannya itu kayak rambut anak-anak reggae, tau kan lo, yang ditebel-tebelin itu, gimbal-gimbalan gitu. Tapi bukan motif gimbal gitu, tapi dia rambutnya itu ngumpul gitu loh. Nah, tebel-tebel gitu, ngumpul. Jadi yang sebelah kanan matanya mau jatuh, mata yang satunya lagi utuh. Terus terus abis itu kulit mukanya itu gini, kalau lu di rumah nih pengen renovasi tembok, lu kan pengen ganti cat nih, lu KP-in dulu kan, temboknya tuh, kan kelihatan ada tembok yang coak-coak gitu tuh, kayak gitu. Nah, mukanya kelihatannya kayak gitu. Agak lubang-lubang gitu ya? Iya, betul. Mungkin teman-teman yang indie home bisa bantu jelasin di kolom komentar. Tapi kalau yang gue lihat tadi seperti itu. Terus sebelum gue self hypnosis, ada satu intuisi yang masuk ke gue. Itu dia nanya seperti ini. Kalau bahasa kitanya ya. Gue mau ikutan boleh nggak? Gitu. Itu 2 kali. Gue mau ikutan boleh nggak? Gitu. Tadi sempat gue ngejawab juga dari intuisi. Gue nanya gini, kalau lu mau ikutan apa? Tapi ini, sorry Nox, ini berarti beda sama yang tadi lu lihat yang nenek-nenek itu apa bukan? Menurut lu? 50-50 nih. Tapi yang jelas sama-sama perempuan. Sama-sama perempuan. Tapi gue lebih condong ke nenek-nenek tadi. Bukan nenek-nenek, bro. Kalau dibilang nenek-nenek, dia bentuknya bukan kayak nenek-nenek. Tapi memang tua aja gitu. Parubaya lah ya. Parubaya. Umurnya emang udah tua gitu. Sekitar kalau manusia tuh kelihatan 70-an lah. Nah, terus tadi beberapa kali explore pada saat penjelajahan, itu gue denger 2 kali ada suara. Kalau teman-teman ngeh, tadi di video sebelumnya gue bilang ada suara gitu kan. Gue denger suara perempuan, tapi suaranya berat. Itu suaranya suara orang ngobrol apa cuma? Bukan ngobrol, tapi kayak narik nafas berat gitu. Terus ngehembusinnya itu berat. Kayak gitu tuh. Tapi suara perempuan.
Terus selanjutnya pada saat tadi kita masuk ke ruangan yang apa namanya ada minuman-minumannya, botol-botol minum. Tuh gue tadi sempat agak lama di situ. Gue coba buat ngerasain lagi. Kira-kira ada yang mau komunikasi apa enggak gitu. Nah di situ gue ngerasain dari intuisi gue. Jadi kalau di situ tadi ini gue dapat lagi ya. Jadi kalau di ruangan itu Ki, yang ada minuman-minuman tadi yang lembab, itu lebih ke ngasih bukan warning ya, ngasih pesan ke kita. Kayak seolah-olah dia pengen ngasih tahu bahasa kitanya nih ya. Ya. Bahasa kitanya bro. Jadi tadi yang gue denger ada pesan gitu kan, dia mau ngasih tahu, lu mau explore deh gitu. Oke. Tapi hati-hati ya, ada beberapa di sini yang tendensius gitu. Kayak misalnya kita waktu pandemi itu udah lama banget di rumah gitu kan. Terus tiba-tiba didatengin sama orang asing, tiba-tiba masuk ke rumah, kita nggak terima kan? Ya. Kayak gitu. Kesannya mirip kayak gitu, yang tendensius. Nah terus tadi yang gua bilang makin ke beberapa spot ruangan tadi tuh makin dada tuh makin keteken, terus hawanya juga makin panas. Itu kalau yang gua rasain tadi kan lu bilang ada yang coba buat ngintip-ngintip ya, beberapa kali ngintip-ngintip. Lanjut. Oke, berapa kali ngintip-ngintip itu dia yang tadi gua ceritain, perempuan yang tadi. Oh, oke. Tadi gue bilang, nih dari tadi ada yang ngintip nih. Iya, Yang di pertigaan itu. betul. Ya. Dan gua ngerasain itu kita sebenarnya tadi ketemu sama dia Ki. Oh, papasannya. Iya, kita ketemu sama dia, gua merinding nih. Kita ketemu sama dia pas kita pertama kali explore masuk koridor tadi. Setelah dari lobby, pertama kali kita ke koridor, yang gue bilang banyak puing-puingnya tuh. Ya. Nah, itu ada di situ tuh. Nah, dia dibilang jahat nggak maksudnya nggak bukan tipikal yang kalau kita bicara iblis kan ya begitu kan, bukan tipikal yang begitu, tapi usil aja gitu. Oh, oke. Kayak seolah-olah dia mau nunjukin gitu, gue di sini nih. Ya, gitu. Sorry, ada juga yang banyak lalu lalang bro. Nah yang banyak lalu lalang ini mereka interest. Oke. Gitu, lu denger gak? Ya. Lanjut. Coba bentar ya. Mereka interest karena mungkin lama tempat ini kan 6-7 tahun gak ada orang masuk gitu. Terus pas orang masuk kayak siapa lu? Nah gitu. Ada yang excited gitu kan. Tuh. Ya, kan? Itu mungkin salah satu eksistensi mereka ya gitu ya. Makanya tadi gue sempat bilang kan, kalau mau ngeliat ya nggak apa-apa, ngeliat aja kita lagi syuting gitu kan. Cuma jangan mencelakai kita yang ada di sini gitu. Tadi gue balasnya begitu. Jangan bikin hal-hal yang mencelakakan kita, karena kita juga nggak mencelakakan kalian gitu kan. Ya. Jadi sama-sama enak aja bro gitu. Jadi intinya gitu sih. Nah terus jadi gini nih, kalau kita kategoriin Ki, yang lalu lalang di sini atau yang nunggu di sini itu mereka memang tinggal di sini, nempatin di sini gitu kan. Bahkan sebelum tempat ini dibangun jadi karaoke pun dia udah di sini. Oke. Nah ini salah satunya yang perempuan tadi, yang nenek-nenek tadi, yang gue bilang tapi bukan nenek-nenek ya. Nah terus beberapanya itu karena si perempuan nenek-nenek ini energinya lumayan nih, lumayan kenceng. Jadi lo inget kan waktu kita explore tempat sebelumnya tuh, karena ada satu hal yang dominan, ada entitas yang dominan, itu narik. Oke. Nah yang lalu lalang di sini kebanyakan yang ketarik. Nah gitu, yang ketarik. Nah terus cuma gue ngerasain ada emosi
ada emosi ini ya Ki, ada emosi kayak orang kesepian, sama kayak ada emosi orang sedih. Kayak dari sosok entitas yang parubaya ini. Macem-macem, nggak cuma dia. Nah kalau dia nih gue belum bisa ngerasain dominan ya emosinya apa. Cuma kalau tadi gue bilang tipikal dia rada-rada yang usil, yang excited banget gitu, pengen nunjukin, pengen show off lah gitu. Nah terus, nah justru emosi yang sedihnya ini yang lalu lalangnya. Oh, Gitu yang lalu lalangnya, mungkin karena dia keperangkap mungkin di sini kan gitu, dia nggak tahu atau dia nggak bisa buat keluar, jadi dia di sini gitu. Terus selanjutnya gua ngerasain ada emosi kesepiannya. Nah ini belum dapat nih intuisinya, tapi gua ngerasain emosi kesepian tuh, tapi gue belum tahu nih ini dari yang kayak gimana gitu. Tapi yang jelas sih tempat ini sebenarnya gini, kesepiannya tuh lebih kayak gini nih. Kayak tadi tempat ini beroperasional, rame gitu kan. ya. Ada kehidupan lah ya. Ada kehidupan. Terus dia seneng gitu karena tempatnya rame gitu ya. Tempatnya banyak orang lalu lalang gitu. Apalagi di sini sebelumnya kan ya karena tempat hiburan ya, jadi banyak energi positifnya juga ya, karena tempat orang melepaskan apa namanya ya, kebahagiaan Ya, gitu. betul. Mungkin ada orang ulang tahun, temen ulang tahun rayain di sini Betul, gitu ya. betul. Nah terus tiba-tiba ini kosong lama. Nah dia nyari energi itu lagi gitu. Oke. Nah gitu. Nah itu, nah sampai sekarang pun yang gua rasain masih ada beberapa tuh kalau lalu lalang celinguk. Gitu. Ada apaan sih? Ya. Nah gitu, yang di sebelah situ tuh lalu lalang terus lewat kayak orang aja deh gitu kan, ada apaan sih? Gitu. Kalau dari lu bro, apa yang lu rasain? Oke, mungkin Nox pas tadi saat kita habis jelajah gitu ya, terus kita udah nentuin bahwa kayaknya di sini tempatnya rada-rada, bukan rada-rada, memang yang kita anggap itu paling berat gitu ya. Pertama masuk sini pas kita ngeset itu kuping tuh pengang gitu ya, kayak di ruangan yang nggak ada pintunya gitu, jadi atas bawah kanan kiri tuh nggak ada pintunya, tuh gelap. Nah, rasanya seperti itu, jadi sunyi, pengang gitu. Nah terus pas lagi tadi kita nge-setting buat posisi lighting, posisi tempat duduk, kebetulan tadi kan gue yang gue yang nyoba gitu ya. Yang gue bilang tadi, coba Nox lu lihat, gue bilang gitu kan, posisinya udah oke belum. Nah itu muka gue tuh seperti di muka gue doang gitu ya, di seluruh badan gue, nggak cuma di muka gue doang tuh seperti ada angin-angin gitu. Nah kira-kira boleh info nggak Nox, itu sebenarnya menurut intuisi itu apa sih Nox? Oke, gue belum dapat sampai ke situ, bro. Gue belum dapat sampai ke situ. Cuma kalau mapping dari yang gue jelasin tadi, yang gue bilang tadi, ada beberapa yang lalu lalang, kayak dia kayak menyerupai kayak tamu gitu. Oke. Jadi lalu lalang, mungkin angin-anginnya itu dia tuh lewat gitu. Dia lewat gitu. Dia lewat sekaligus dia mau ngasih tahu gitu. Lewat nih gitu. Cuma gue belum, itu mappingan gue ya, gue belum dapet intuisinya anginnya itu dari mana. Padahal kalau kita lihat kondisi tempat ini dengan kondisi badan gue basah gitu kan, karena pengap banget teman-teman, jadi ini rasanya panas banget ruangannya, pengap banget juga, banyak debu. Nggak mungkin gitu kalau ada angin yang berhembus, karena di sini nggak ada ventilasi juga. Setuju. Gitu loh. Nah itu kalau kita logikakan ya, sebenarnya tempat ini seru bro, banyak yang pengen ngasih cerita, banyak yang pengen ngasih pesan gitu, banyak yang pengen komunikasi lah gitu. Cuma gue tadi pada saat pertama kali masuk ke lobby, gue udah ngomong intuisi gue ke mereka gitu, kalau gue nggak bakalan ganggu lu, apalagi menyakiti lu, apalagi itu ada lagi kan, mencoba buat mengusir lo dari sini itu nggak sama sekali terpikirkan gitu. Jadi jangan mencelakai kita di sini
gitu. Kalau memang pengen berkomunikasi, jangan juga berkomunikasi lewat hal-hal yang tidak etis. Oke. Nah gitu. Jadi ya pada umumnya aja, sesuai dengan kemampuan kalian untuk berkomunikasi gitu. Tapi tetap ada koridornya yang gue jagain gitu. Nah, sejauh ini yang gue tangkap, teman-teman, yang gue rasain, tempat ini oke banget ya, tempat ini seru, tempat ini bagus. Jadi pelajarannya juga gitu ya, yang gue dapat saat ini, nggak selamanya kegelapan itu membuat kita takut gitu. Jadi kadang-kadang tuh dengan kegelapan kita jadi bisa lebih tahu kita siapa gitu. Kita jadi lebih fokus sama diri kita sendiri gitu. Nah, makanya di sesi jelajah intuisi ini, teman-teman, jadi insight yang kita bisa dapat ya, di kegelapan itu nggak selamanya menakutkan, justru menyenangkan gitu ya. Karena di situ teman-teman bisa ngerasain sendiri gitu. Kayak teman-teman lagi di kamar aja, matiin lampu, terus coba fokus sama suaranya sendiri aja, itu akan menginternalisasi teman-teman gitu loh. Melakukan hipnosis ke diri sendiri secara alamiah gitu. Dan di situ lu nanti bisa ngerasain siapa diri lu yang sebenarnya, atau ada sesuatu yang coba komunikasi sama lu lewat intuisi ya, kayak gitu tuh. Jadi nanti gue bakalan ceritain lagi lebih banyak lah seputar intuisi, seputar hipnosis. Gimana sih caranya lu bisa menginternalisasi intuisi lu gitu, sehingga lu bisa jadi lu yang seutuhnya gitu. Nah, salah satunya ya gerbangnya dari hipnosis itu. Kalau intuisi gua, kita nggak tahu semenit ke depan, 2 menit ke depan, 5 menit ke depan, atau beberapa menit ke depan, eksistensinya muncul, mungkin lewat suara, gitu ya, atau mungkin lewat barang jatuh, atau kerikil yang ditimpuk ke sini gitu. Lu denger nggak? Dengar. Kayak suara jalan diseret kan? Lu ngerasa apa bro? Selama penelusuran? Kalau gua selama penelusuran tadi, kita udah jelajah dari depan gitu ya, kita udah muter ke dapur, ke tempat arsip, ke tempat panel, ke tempat toilet ya. Pertama dari sisi indera pendengaran gua sepi gitu ya, kayak sepi padahal kita sambil ngobrol gitu kan. Itu terasa sepi, sunyi, padahal kita sambil ngobrol gitu kan, kita ngonten sambil ngasut juga sambil ngobrol-ngobrol. Terus sedikit di tengah-tengah pertemuan alis mata gue tuh rasa kayak rada nyeri gitu. Terus yang terakhir, yang ketiga mungkin yang tadi di awal juga udah gue bilang, pas kita lagi nyeting-nyeting di sini, muka gue ada angin berhembus lah gitu ya di muka gue. Terus ini pas sampai dengan detik ini ya, ada 5 menit sebelum, kalau gue track back ke belakang gitu ya, itu kalau gue berdiri sekarang gitu ya, gue sekarang boleh dibilang nih gue madep ke lu Enox ya. Mungkin kalau misalkan lu gue posisiin jam 12, ini di angka jarum jam 7 atau jam 8 gue tuh, gue ngerasa ada something yang kayak beda gitu. Belakang lu berarti kan? Ya. Ya. Ya, jadi bisa ditolong itu apa tuh Nox, bisa kayak gitu-gitu apa sih? Bener gak sih? Itu gue merasakan pakai apa namanya, rasa di seluruh tubuh gue gitu ya. Jadi kalau gue tuh just info aja, kalau gue tuh agak kurang peka gitu perasaannya. Ini di pojok sebelah sana berarti kan? Iya. Ya. Ya, jadi lu kalau di rumah keadaan normal seperti biasanya nih, di lingkungan rumah lu, tiba-tiba ada orang asing ke situ, terus dia melakukan apa namanya, sesuatu,
yang memancing keramaian. Ya. Nah, terus banyak anak-anak situ tuh, orang-orang situ yang pengen nonton. Oke. Nah, yang gue rasain, dia itu, bentar ya, ini kuat apa enggak nih? Nah, jadi, gimana ya? Dia masih anak-anak, bro. Oke. Dia bukan anak-anak banget. Iya. Terus dia cara duduknya nontonnya tuh begini. Kira-kira kalau kita anak-anak sekarang tuh ya, kalau kita ngeliat tuh SD usia berapa tuh atau kelas berapa? SD Kelas 4 lah. Oh, oke. Kelas 4, kelas 5. Cewek cowok? Dia cewek. Terus dia posisi duduk gini nontonnya. Bengong gitu, excited begitu. Gitu. Nah tuh gue barusan ngeliat sekelebatan ke sana. Terus ada lagi suara di atas ini, sebelah kiri gue, di atas plafon. Di sebelah sini juga ada. Oke. Sama, mirip-mirip kayak dia nih, lagi nonton. Lagi nonton. Sambil jongkok juga? Sama, posisi begini nih. Posisi begitu. Rasa apa lagi? Oh enggak, masih sama sih yang tadi. Jadi gue masih ngerasa di jarum jam 8, jam 7 nih ada something yang beda sama sebelah kanan gue gitu ya. Jadi boleh dibilang kan ini sebelah kiri gue nih. Sebelah kanan sama kiri gue tuh beda gitu. Jadi rasanya, dan ngerasanya sih ya mungkin hitungannya tuh sekitar 50 cm kali ya dari gue berdiri. Iya, itu dia di samping papan itu. Ya. Dia di samping papan list lagu itu, bro. Oke. Nox nih kayaknya kita juga udah lumayan penelusuran. Terus, ya, gue denger. Jadi Nox, gue lanjut ya. Kita udah lumayan, baterai juga udah mulai nge-low nih. Jadi yang terakhir Nox, boleh nggak Nox? Pelajaran apa sih yang diambil di tempat ini Nox? Yang jelas itu tempat ini tuh keren, bagus gitu kan. Karena energi positifnya tuh masih kerasa, bro. Kayak seolah-olah masih ada energi di sini yang kesimpan untuk menjaga tempat ini. Oke, good gitu. ya. Jadi kayak orang masuk ke sini tuh perasaan dia buat yang aneh-aneh, yang macem-macem gitu, maksudnya buat hal yang merugikan tempat ini gitu ya, atau sampai merusak tempat ini tuh jadi kayak hilang, luntur. Makanya tadi kayak lu bilang tiba-tiba kita dibikin hening. Nah itu tuh. Mungkin itu teman-teman yang bisa gue ceritain. Dan jangan lupa buat subscribe video ini untuk support kita terus menjelajahi tempat-tempat yang lebih keren dari ini, dan dapetin kisah dan cerita lagi yang lebih seru dari tempat ini. Dan semoga channel ini terus berkembang dengan support dari teman-teman. Dan biar semua juga bisa nonton video ini, jangan lupa di share sebanyak-banyaknya, lalu tinggalkan jejak di kolom komentar, dan terus doain kita yang terbaik untuk membangun channel ini buat teman-teman. Itu aja dari Jelajah Intuisi kali ini di tempat karaoke terbengkalai. Sampai ketemu di video selanjutnya.